Halo para pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai susunan kapasitor kubus simetris. Kalau misalkan saya mempunyai 12 kapasitor yang kapasitansinya nilainya sama, saya pasang pada setiap rusuk kubus. Berarti ada 12 di situ ya. Nilainya sama semua. Andaikan kita ditanya berapa kapasitas pengganti antara terminal titik A dan G, maka kita bisa menyelesaikan dengan cara mudah seperti ini. Kalau kita tarik garis dari A ke G, karena ini yang tanyakan CAG ya, kita tarik garis dari A ke G, maka titik E, D, dan B itu menjadi titik yang simetri. Sedangkan dari sisi G-nya di sini, titik H, F, dan C, ini adalah titik yang simetri juga. Dilihat dari G. Jadi kalau kita tarik, sebenarnya di sini saya tarik garis DB, kemudian saya tarik ke E. Sebenarnya ini masalah simetri bidang, ya. Oke, sekarang caranya begini. Andaikan ini saya kasih baterai, yang ini plus, ini min, berarti semua kapasitor ini saya cas, berarti nanti akan mendapatkan muatan. Misalkan muatan yang dikirim oleh sumber tegangan itu adalah 3G. Saya misalkan 3G. Boleh juga 6G, boleh juga 9G, G juga boleh, terserah. Nah, ini muatan ini akan pecah menjadi 3 di sini ya. Seperti aliran arus. Nah, jadi ini ada G, ini juga G, ini G. Nah, mirip seperti hukum 1 Kirchhoff, jumlah A. Arus yang masuk ke titik cabang harus sama dengan yang keluar. Cuma ini yang mengalir adalah muatan ya. 3G itu pecah jadi 3 G. Kalau dijumlahkan G ya 3G gitu ya. Harus sama. Nah, terus kemudian karena titik HFC itu simetri, maka otomatis di sini nanti muatan yang masuk ke C ini G, maka di sini juga G, maka di situ juga pasti G. Nah, sekarang mari kita lihat di sini ya. Muatan G ini akan pecah di titik B menjadi berapa? Yang kecil di sini itu pasti setengah G. Sedangkan yang ke situ larinya pasti setengah G. Kenapa ini juga harus berlaku? Mirip seperti hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ke titik B itu harus sama dengan yang keluar, gitu ya. Jadi setengah G tambah setengah G sama dengan G. Pas gitu ya. Kita tahu bahwa yang namanya VAG. VAG itu adalah saya lewat jalan sini ya. Saya lewat jalan sini. Itu lewat jalan sini boleh dipilih salah satu jalan, salah satunya aja. Jadi VAG itu kan VAB ditambah dengan VBC ditambah dengan apa? VCG. Kalau Anda tidak suka lewat jalan ini juga boleh lewat yang lain, misalnya ke sini juga boleh, nggak masalah ya. VAG itu adalah apa? Rumus V itu kalau dikaitkan dengan kapasitas. Nah, masih ingat rumusnya ya, bahwa Q itu adalah C kali V. Kalau mencari V berarti Q per C toh. Jadi ini QAG dibagi QAG dibagi dengan apa? CAG, kan gitu. Nah, terus kemudian VAB. Nah, VAB perhatikan VAB. VAB di sini berarti muatannya G dibagi dengan C. VBC mana? Ini berarti muatannya setengah G ini dibagi dengan C. Yang ini berarti muatannya G dibagi dengan C. Padahal muatan totalnya QAG itu adalah 3G. Jadi ini saya tuliskan 3G, terus kemudian ini CAG sama dengan, coba berapa ini ya? Ini tambah ini, 2G per C. Nah, ini berarti G per 2C. Sekarang kita tinggal samakan penyebutnya, berarti ini 2C, 2C dibagi C berarti 2, ini 4G ya. 4G, terus kemudian yang di sini adalah G. Sehingga kirinya tetap ini ya. Nah, seperti ini. Kalau begitu, ini 3G per CAG yang sebelah kanan 5G per 2C. Sekarang saya bisa mencoret G-nya. Nah, ini saya coret G-nya sehingga dapat berapa ini? Sehingga kita mendapatkan bahwa CAG itu adalah, kalikan silang, 6C dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5, seperti itu. Inilah jawabannya. Very simple problem.
Nah, tetapi sekarang pertanyaannya adalah berapa kapasitas pengganti antara titik E dan G. Jadi E dan G itu sebagai terminalnya. Nah, caranya bagaimana? It's very easy problem. Kalau EG itu sebagai terminal, maka titik H dan F itu menjadi titik yang simetri. Anda bayangkan di sini saya tarik garis lurus, maka H dan F ini adalah titik yang simetri. Kalau belum paham mengenai kesimetrian pada C, pada susunan C, lihatlah video saya sebelumnya yang membahas kesimetrian mengenai susunan kapasitor. Nah, sekarang mari kita lihat ya. HF itu titik yang simetri sehingga kita bisa hubungkan dengan kawat seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi karena EG itu adalah garis simetrinya, maka DB ini juga titik yang simetris. Bisa dihubungkan dengan kawat seperti itu. Nah, bisa bayangkan ya, bagaimana ini sebagai garis simetrinya. HF titik simetri, DB juga titik simetri. Nah, titik yang simetri ini sebenarnya bisa disatukan. Jadi kalau begitu Anda lihat bahwa kapasitor di EF dengan EH itu kan paralel karena ujung-ujungnya bersatu. Sehingga kita bisa melebur kapasitor C ini ke sini. Jadi kalau C dengan C paralel berarti ini bisa dihapus. Paralel C dengan C itu kan akan menjadi berapa? 2C ya. Menjadi 2C seperti itu. Nah, terus kemudian ini juga paralel kan, ini dengan ini. Jadi saya satukan aja, ini saya hapus, ini C kan. Nah, C paralel dengan C berarti hasilnya berapa? Ya, ini 2C kan gitu. 2C. Oke, terus kemudian yang bawah. C yang ini, C yang itu paralel. Jadi ini juga bisa dihapus. Jadinya ini adalah 2C. Nah, sedangkan C yang ini dengan yang itu juga paralel, bisa dihapus. Nah, bisa dihapus. Akhirnya ini juga akan menjadi 2C. Nah, seperti itu. Sekarang saya dapatkan rangkaian seperti ini. Nah, kalau sudah begini, coba kita lihat sekarang ya. C yang ini sama yang itu paralel loh ya. Jadi lihat ini, kakinya bisa ketemu. Jadi C yang ini, C yang itu, kaki-kakinya bisa ketemu. Berarti ini paralel. Jadi karena paralel, C dengan C paralel, melebur aja ini. Nah, ini saya lebur. Jadi kalau begitu ini saya hapus. Tidak ada, paralelnya adalah 2C. Nah, seperti itu jadinya. Nah, sekarang kita sederhanakan kapasitas pengganti antara titik E dan D. Antara titik E dan D ada kapasitas C sama 2C. Itu kan seri. Jadi kalau seri, maka rumusnya apa ya? Jadi seper CED itu adalah seper C seper 2C. Berarti 2C ini 2 plus 1. Berarti CED itu adalah 2C per 3. Celing. Nah, seperti ini gambarnya. Di antara E dan D sudah ada pengganti 2C per 3. Sekarang perhatikan baik-baik. Di sini C dengan 2C ini juga tersusun seri. Jadi serinya C dengan 2C adalah 2C per 3. Jadi kalau digambar rangkaiannya menjadi seperti ini. Celing. Nah, kalau sudah begini jelaslah bahwa rangkaian yang tersusun seperti ini adalah rangkaian model jembatan Wheatstone. Perhatikan terminalnya di E sama G ya. Jadi kalau saya kalikan silang 2C dikali 2C per 3 itu sama dengan 2C kali 2C per 3. Sehingga rangkaian kapasitor yang tengah 2C ini bisa dihapus. Kalau belum paham mengenai rangkaian jembatan Wheatstone, silakan lihat video saya sebelumnya ya, yang membahas mengenai rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, kalau sudah begini, jelas bahwa 2C ini tersusun secara seri. Kalau serinya berapa ya? 2C dengan 2C, berarti kan 2C dibagi 2. Berarti hasilnya C di sini, gitu kan? Nah, terus kemudian yang ini juga seri. Serinya berapa ya? 2C per 3, ini 2C per 3. Ya 2C per 3 dibagi 2. Jadi kalau begitu hasilnya C per 3. Nah, sekarang kita hanya tinggal menjumlahkan. Karena sebenarnya yang namanya seri yang pertama dengan seri yang kedua itu tersusun paralel. Jadi kalau begitu CEG itu adalah CS1 ditambah CS2.
Jadi C ditambah dengan C per 3. Akhirnya ini 3 per 3 ya, 4C per 3. Nah, itulah jawabannya. Sekarang bagaimana kalau soalnya diubah? Yang ditanyakan adalah berapa kapasitas pengganti antara titik A dan B. Nah, ini titik A dan B. Nah, caranya adalah gampang banget. Kita lihat dulu titik simetrinya yang mana. Kalau ini kita tarik garis lurus dari A ke B, maka yang menjadi titik simetri itu adalah titik ED dengan apa? Dengan FC atau CF. Jadi kalau begitu kita bisa menarik garis ED dan CF seperti ini. Celing, nah seperti ini. Kalau sudah begini, kita tahu bahwa rangkaian C dengan C yang ini itu kan paralel karena kakinya bisa ketemu. Jadi ini saya lebur aja, C yang ini melebur ke bawah, jadinya adalah di sini 2C, gitu kan? Nah, terus kemudian ini juga C yang ini dengan C yang itu juga bisa melebur karena ini paralel. Jadi kalau begitu ini saya hapus saja. Berarti ini akan jadi berapa? Jadi 2C juga. Paralel C dengan C adalah 2C. Oke, sekarang rangkaiannya jadi seperti ini. Mana lagi yang bisa diparalel? Nah, kalau kita lihat ini juga bisa diparalel C dengan ini ya. C ini dengan C itu. Jadi kalau begitu jika diparalel, ya udah kalau begitu ini kita lebur aja. Ini kita hapus, melebur ke sini. Nah, ini jadinya adalah 2C, begitu. Nah, terus lagi yang di sini, ini juga bisa melebur. C yang ini sama yang C itu paralel. Jadi kalau begitu ini juga bisa dihapus, melebur sehingga ini jadi 2C. Nah, rangkaiannya seperti itu jadinya ya. Nah, ini hati-hati, ini pandangan 3 dimensi ya. Pandangan 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Nah, sekarang mari kita lihat. C yang ini, nah C yang ini dengan C yang itu paralel kan? Ini paralel, kakinya bisa ketemu ini. Jadi melebur juga. Akhirnya kita lebur ya. Kita lebur juga. Ini kita lebur C yang atas ini. Kita lebur seperti ini. Jadi akhirnya rangkaiannya di sini juga 2C. Nilai kapasitas penggantinya. Nah, kalau sudah begini, ini saya kira sudah jelas bahwa 2C dengan C sama 2C itu kan seri. Serinya itu apa? Berarti pengganti antara kapasitas seri yang pertama ini, saya sebut aja ini kapasitas penggantinya. Nah, saya sebut CS1 ya. Saya sebut CS1. Berarti kalau begitu seper CS1 itu seper 2C ditambah C seper 2C ya, 2C, C, 2C. Jadi ini samakan penyebutnya 2C, 1 plus 2 plus 1. Jadi CS1 2C dibagi berapa ya? 2C dibagi dengan 4. Jadi kalau begitu dapatnya setengah C. Itulah CS1. Sehingga rangkaiannya nanti bisa disederhanakan seperti ini. Celing, nah rangkaiannya seperti itu jadinya setengah C. Tadi serinya sudah diganti menjadi setengah C. Sekarang setengah C dengan 2C kan paralel. Paralelnya berapa ya? Tentu saja di sini paralelnya kan tinggal menjumlah. Berarti kan berapa itu? Kan 2,5 C. Nah, jadi nanti rangkaiannya kalau disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Celing, lah seperti ini jadinya. Nah, lebih mudah lagi ya. Jadi kalau begitu perhatikan baik-baik. Sekarang berarti 2C, 2C, 2,5 C itu tersusun secara apa? Secara seri. Ini seri lagi nih. Ini seri nih. Berapa serinya ini ya? Berapa C serinya? Nah, itu bisa kita hitung. Nah, saya misalkan ini CS2 ya. Berarti kalau begitu CS2-nya itu pakai rumus ini kan. Seper CS2 seper 2C, ini 2C saya dahulukan, 2C seri dengan ini, seper 2,5 C. Ya, seperti itu. Coba ini saya sederhanakan aja ya. Berapa ini enaknya? Kita samakan penyebutnya. Misalnya ini 10C wes. 10C berarti ini jadinya berapa? 10 bagi 2 itu 5 ya. Terus 10 bagi 2 itu 5. 10 bagi 2,5 itu 4. Nah, seperti itu. Jadi CS2-nya ketemu 10C dibagi 14. Nah, sudah ketemu. CS2-nya sudah ketemu. Jadi rangkaiannya bisa disederhanakan lagi seperti ini. Celing. Nah, seperti itu.
Jadi 10C per 14 menjadi kapasitas penggantinya. Tapi ini kita sederhanakan aja ya. 10C per 14 itu kan sama aja dengan 5C per 7. Jadi kalau begitu ini 5C per 7. Nah ini kita ganti aja 5C per 7. Nah sekarang 5C per 7 dengan C itu kan tersusun paralel. Jadi kalau paralel ya sudah jelas. Kalau paralel tinggal menjumlah. Berarti ini C ditambah dengan 5 per 7C. Kalau disamakan penyebut, berarti ini kan berapa ayo? Berarti 77. Berarti kan 12C per 7. Nah, inilah jawabannya. It's very simple problem. Physics is very easy and fun.